kita mulai ya. Ya, selamat siang semuanya. Wah, kok kurang semangat sih? Ulang ya, selamat siang semuanya. Siang. Ya. Senang sekali hari ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran matematika. Ya, walaupun suasananya mungkin agak kurang mendukung ya, tapi nggak apa-apa ya. Kita namanya proses pembelajaran, ya kita nikmati saja. Ya. Sebelum kita mulai belajar, ya mari kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari nanti bisa kita dapatkan ilmunya dengan baik ya, semoga dan bisa bermanfaat nanti untuk kita. Ya, silakan ketua kelasnya untuk pimpin doa dulu. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Berikutnya saya absen dulu ya. Ya, silakan didengarkan namanya. Yang pertama Adelia, Ainia Anggi, Ainia ada. Ini ada Akin. Baik, jadi hari ini kita coba masuk ke materi baru. Namun, ya saya mau pastikan dulu nih ya. Semuanya siap belajar nggak? Ya. Siap ya. Ya siap nggak siap ada siap. Ya. Ya, jadi agar proses belajarnya kita sebentar enak ya, jadi barangkali lebih bagus di mejanya jangan ada buku lain dulu ya selain matematika. Jadi kita fokusnya belajar matematika dulu, jadi singkirkan dulu sementara hal-hal yang tidak berkaitan dengan matematika di mejanya ya. Oke ya, jadi seperti penyampaian saya sebelumnya bahwa hari ini kita akan masuk ke materi baru, namanya judulnya statistika ya. Oke, coba kalau kita lihat dari asal katanya, statistika itu hal yang asing nggak untuk kalian? Belum pernah dengar istilah statistika sebelumnya? Di SMP? Pernah, oke. Coba, siapa yang bisa? Apa kira-kira statistika itu apa? Coba. Min, median, modus. Oke, apa lagi? Ada yang punya pendapat? Statistika itu apa? Diagram, oke. Rata-rata, oke, boleh. Apa lagi? Data, apa lagi? Oke, bagus ya. Jadi semuanya itu tadi ada data, ada rata-rata, apalagi tadi ada min, median, modus. Nah, itu adalah hal-hal yang kita bahas di dalam statistika ya. Jadi statistika itu ketika kita mendengar istilah statistika, maka sebenarnya kita berbicara tentang data di situ ya. Data yang kayak gimana? Nah, statistika itu mempelajari tentang bagaimana kita mengumpulkan data, ya, bagaimana kita menyajikan data, lalu bagaimana kita memaknai data itu artinya apa, gitu, ya, atau istilahnya menginterpretasi data, ya. Oke, jadi banyak sekali kegiatan terkait dengan statistika. Paling tidak ada 3 hal tadi itu ya. Pertama, mencari data dulu, lalu yang kedua menyajikan data, kemudian yang berikutnya menafsirkan penyajian itu gitu. Maksudnya memaknainya ya. Namun pada pertemuan kali ini atau pada bab ini kita hanya fokus nanti akan belajar di 1 dari 3 itu. Yaitu pada bagian menyajikan data. Jadi kita akan belajar tentang penyajian data pada hari ini ya. Oke. Berbicara tentang penyajian data, ingat nggak? Mungkin di SMP sudah pernah ya. Bagaimana kalian bisa menyajikan data? Bagaimana caranya gitu loh? Ada berapa cara yang kalian ketahui untuk menyajikan data? Ini siapa namanya? Anissa ya. Anissa, nomor spotnya berapa? 38. Oke, Briliana? 41. Oke, dan semuanya misalnya kita daftar semua nih, ada 39, 41, mungkin 37 ya, 40 dan seterusnya. Ada bagaimana caranya kita menyajikan itu agar lebih mudah dibaca orang gitu loh. Salah satu pilihannya apa? Membuat diagram. Diagram, oke, bagus. Apa lagi? Grafik, oke, apa lagi? Ya, diagram. Kalau berbicara diagram, coba. Ada berapa jenis diagram yang kalian ketahui? Diagram batang. Diagram batang, oke. Apa lagi?
Diagram garis. Apa lagi? Diagram lingkaran. Diagram lingkaran. Oke, bagus ya. Jadi masih ingat semua ya? Jadi masih ingat semua tentang cara penyajian data. Oke. Nah, nah itu kan sudah lewat ya. Anggap saja sudah lewat di SMP. Nah, sekarang kita coba belajar cara menyajikan data yang lain lagi. Nah, kalian kepikiran nggak? Ternyata ada cara yang lain juga loh dalam menyajikan data itu. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini ya. Jadi tujuan pelajaran kita hari ini adalah setidaknya ada 2 ya. Bentar. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama namanya mempresentasikan dan menggunakan tampilan data kelompok yang sesuai ya. Jadi kita akan fokus nanti namanya belajar tentang tabel distribusi frekuensi. Sudah pernah dengar ini? Lalu yang kedua kita akan belajar menyajikan data dengan namanya histogram. Ya, sekali lagi masih sama ya cara belajar kita dengan sebelum-sebelumnya dengan berdiskusi dalam kelompok. Jadi ini semuanya sudah duduk dalam kelompok ya. Jadi semalam saya sudah bukan semalam ya, tadi pagi ya. Tadi pagi saya sudah kirimkan data kelompoknya. Jadi ini sudah duduk dalam kelompok yang semua ya. Coba kelompok 1 mana? Oke, kelompok 2, kelompok 3, cuma 3 orang. Kelompok 4 orang. Kelompok 5 ya. Coba sekarang lihat semua di situ di LKPD halaman pertama ada apa di situ? Di masalah 1. Ada cerita tentang apa? Tentang Pilpres. Kalian sudah memilih belum kemarin? Belum ya, belum 17 tahun ya. Oke, coba 1 orang siapa yang bisa bacakan di masalah 1 di situ? Ayo. Dari kelompok 6 coba. Siapa yang bisa dari kelompok 6 bacakan saya yang di masalah 1. Kalian bisa lihat gambar di situ? Oke, coba kalau coba diskusikan sekarang ya. Ada pertanyaan di situ, ada 2 pertanyaan terkait gambar yang ada di sana ya. Yang pertama adalah apa yang kalian ketahui tentang penyajian data dengan cara seperti gambar di atas? Dukungan. Iya, siapa yang mendapat suara paling banyak itu yang bisa diceritakan maksudnya. Siapa yang pasangan yang mana yang paling banyak mendapat suara, pasangan mana yang mendapat paling sedikit. Ya, bisa ceritanya bisa begitu gitu. Jadi nanti di sini bagian ini jawabannya bisa ke sana gitu loh ya. Bisa diceritakan bahwa berdasarkan diagram ini ternyata Pak Prabowo mendapat suara lebih paling banyak di antara 2 pasangan yang lain. Paham ya? Oke, silakan cari pulpen dulu baru isi tulis jawabannya ya. Nanti sebenarnya gini ya, ada perbedaan, coba semua kalian perhatikan ya. Perbedaan dari histogram sama diagram batang itu. Nah, kalau yang tadi diagram batang ini kan terpisah gini ya. Itu dia karena datanya tunggal, jadi yang ini sama ini nih data yang berbeda gitu lah. Sementara kalau yang histogram, nah ini kan nyambung nih dari 1 sampai 5, nyambung lagi nih 6, 10 gitu kan, nyambung 11 sampai 15. Nah jadi makanya biasanya gambar dari ini adalah ininya nggak terpisah gini gitu loh. Coba kalian sudah lihat gambar yang di internet, coba mana gambar histogramnya? Apa bisa nggak lihat perbedaan antara histogram dengan diagram batang? Ada bedanya nggak? Coba mana lihat. Ini baku tempel ya? Kalau histogram baku tempel. Iya. Ya kan? Nah, histogram itu dia batang-batangnya itu nggak dipisah gini. Kenapa? Karena ini namanya data kontinu ya. Kalau histogram itu menunjukkan data kontinu, artinya datanya nyambung. Jadi 1,5. Jadi sama dengan itu ya. Jadi kalau misalnya ini kan datanya kan banyak nih, ada 40 data. Nanti kalian coba hitung dulu misalnya dari nilai terkecil berapa nih? 71 misalnya itu. 71. Hitung dia 71 ada berapa orang yang dapat gitu maksudnya ya. Pokoknya mirip dengan itu. Jadi kalian daftar dulu nilai 71 ada berapa orang, 72 ada berapa orang. Lalu buatkan lagi kayak gini. Tapi rentanya kan 71 sampai 75 ada berapa, 79 sampai 80 ada berapa dan seterusnya. Oke? Bisa? Oke, lanjut.
Sudah kelompok 1? Lagi dari Kalau tabelnya sudah? Sudah. Coba lihat. Coba saya lihat. Nah, kelebihan itu Pak. Ya kelebihan tadi. Oke, jadi semuanya sudah paham, semua paham. Oke, jadi jangan sampai ada satu anggota pun yang nggak paham ya, jadi harus semua paham. Oke, nggak berarti sekarang tinggal bikin Instagramnya aja. Oke, nah sekarang gini deh, saya mau tanya sama kalian. Kalau ini kan tadi kalau di soal kan ditentukan gitu ya, ada rentang 71 sampai 75. 76 sampai 10, 80 dan seterusnya. Sekarang coba pikirkan. Ini kan kalau digambar di dalam Instagram sudah bisa kan? Sudah bisa. Sekarang kalau misalnya rentangnya dibuat berbeda. Mau coba nggak? Coba. Nanti kalau misalnya sudah selesai nih ya. Kalau sudah selesai gambar Instagram, coba sekarang buat rentang yang berbeda. Mungkin dari 71 sampai 78 atau 79 sampai 71 sampai 78, 79 sampai berapa jadinya? 80 berapa gitu ya. Nanti kira-kira gambar Instagramnya akan sama nggak? Beda. Nah, pasti beda. Dicoba nanti kalau misalnya sudah selesai ya. Tapi selesaikan dulu yang ini. Kalau misalnya sudah selesai nanti coba buat Instagram dengan rentang yang berbeda. Nanti saya mau lihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menulis hasil jawaban kelompok saya dari latihan 1 nomor A. Dari yang kita identifikasi. Silakan lanjut. Nilai 71. Ya sebenarnya masih ada satu hal yang perlu kita lakukan ya, namanya untuk menguji pemahaman kalian tentang materi hari ini ya. Jadi ini namanya ada tes formatif ya, tapi jangan khawatir, ini adalah hanya untuk latihan aja ya. Hanya untuk latihan, namun karena waktunya tidak banyak lagi jadi kerja di rumah aja ya. Kerja di rumah ya, soalnya mudah. Oke, sebelum kita akhiri, mari kita coba refleksikan sejenak pembelajaran kita hari ini. Saya ingin tahu pendapatnya kalian gitu. Bagaimana, ada nggak hal baru yang diperoleh pada pembelajaran hari ini? Siapa yang mau berkomentar? Hal baru yang saya ketahui hari ini salah satunya adalah tahu perbedaan antara diagram batang sama histogram. Bagaimana perbedaannya dia? Yang paling jelas? Ya, yang paling jelas perbedaannya adalah ini ya. Nanti kalau bikin gambar diagram batang kan biasanya terpisah ya. Kalau histogram adalah nyambung. Secara keseluruhan kalau begitu saya tanya sekarang, bagaimana perasaannya kalian mengikuti pelajaran hari ini? Senang semua? Gimana? Hari ini mudah. Oke, hari ini gampang sekali. Oke, semoga berikutnya masih juga mudah ya. Oke, kalau hal yang tidak menyenangkan ada nggak yang terjadi hari ini? Masa nggak ada? Menyenangkan semua? Menyenangkan semua? Oke ya, jadi kita sudah sampai di penghujung pembelajaran hari ini. Ya, kita bertemu kembali nanti berikutnya. Kapan ya? Pekan depan kalian libur katanya ya? Selesai lebaran. Oke, apa yang akan kita pelajari nanti adalah masih lanjutannya statistika ya, yaitu tentang nanti namanya ukuran pemusatan data. Nah, apa itu ukuran pemusatan data? Nah, di situ nanti kita berbicara tentang rata-rata, berbicara tentang min, median, modus. Kalau begitu silakan sebelum kita akhiri pelajaran ini. Karena tadi kita awali dengan berdoa, ya, apalagi sekarang kita mau pulang. Semoga bisa pulang dengan keadaan selamat sampai di rumah ya. Silakan ketua kelas pimpin doa dulu. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai.